you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? Yes, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb? What is the holy Lord? Holy, are you Lord God Almighty? What is the Lamb? 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 Amen. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Raja di atas segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Raja di atas segala raja. Raja yang mulia, Raja yang besar. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya. Kami di hadirat-Mu, memuji nama-Mu, menyembah Engkau. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya. Irata kapashigi ni kirata kapashigi. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, irata kapashigi. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu di hari hadirat-Mu saat ini. Kami datang oleh sebab kami percaya Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Bapa yang baik, yang senantiasa hadir dalam hidup kami, hadir dalam keluarga kami, dalam aktivitas kami, hadir di tengah-tengah kami saat ini. Sebagaimana firman-Mu berkata, yang maha tinggi, yang maha kudus, yang maha suci, yang maha mulia bersemayam di tempat tinggi, tetapi juga bersama-sama dengan orang-orang yang remuk dan rendah hati, yang mencari Dia, yang berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang Engkau kehendaki, persembahan yang Engkau inginkan, yaitu persembahan hidup. Dan kehidupan inilah yang kami persembahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga membuka hati kami, membuka pikiran kami, membuka seluruh hidup kami untuk menyambut firman-Mu, untuk diajar, untuk dituntun dengan ketetapan-ketetapan-Mu, dengan hukum-hukum-Mu, dengan perkataan-perkataan-Mu yang memberi hidup. Kami percaya firman-Mu menghidupkan kami, firman-Mu memerdekakan kami, firman-Mu sungguh-sungguh membebaskan kami. Berbicara kepada kami, ajar kami sekalian sebagai murid-murid-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari semua kita yang menyambut firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali di dalam ruangan ini. Saya percaya bahwa kita ada di dalam ruangan ini karena kita percaya. Amin. Bahwa Tuhan kita, Raja yang kita sembah, yang olehnya kita dilindungi, yang olehnya kita menerima ketetapan-ketetapan, hukum-hukum yang melindungi kita di dalam dunia, di dalam seluruh aktivitas kita, hadir di tengah-tengah kita. Amin. Coba bilang kiri kanan,
Bilang sama kiri kanan begini, Raja di atas segala raja hadir di sini. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab di dalam Matius pasal 6. Saya menerima rema sepanjang minggu ini dan saya merenungkannya. Dan saat ini saya mau bagikan kepada kita sekalian sekaligus kepada diri saya sendiri karena memang saya harus belajar. Matius pasal 6 ini tentang pengajaran Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan 2 ayat saja, tapi saya mau ajak kita untuk baca mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15 dari Matius pasal 6 tentang pengajaran Tuhan Yesus di bukit. Sudah temukan? Nanti sebentar baru kita baca bersama-sama dengan suara nyaring dari screen ini. Tapi saat ini kita baca dari Alkitab kita masing-masing. Oke, siap? 1, 2, 3. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan. Ini pengajaran-pengajaran yang agung, pengajaran-pengajaran yang mulia, pengajaran yang berasal dari surga. Ini adalah hukum-hukum yang datang dari surga, ketetapan-ketetapan yang datang dari surga yang dibawa oleh Kristus di bumi. Saat ia datang ke bumi, dia membawa kerajaan Allah, kerajaan surga yang tidak terlihat dengan mata di bumi. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Bapa di surga. Oleh sebab dia menghubungkan kita yang ada di bumi dengan surga. Amin. Bahkan dia membuka surga ke dunia supaya kita yang ada di dunia mengetahui dan mengalami keadaan-keadaan yang ada di surga. Siapa yang tidak berbahagia? Pasti semua orang yang percaya pada Kristus berbahagia. Amin. Puji Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah begini, berapa banyak yang mau mengalami atmosfer kerajaan Allah di bumi? Haleluya. Berapa banyak yang mau mengalami atmosfer kerajaan surga yang ada di bumi? Yang sudah datang di bumi. Saya percaya semua orang mau mengalami itu. Karena di surga itu tidak ada pergumulan. Kita bergumul tapi kita percaya bahwa Tuhan sanggup membebaskan kita dari pergumulan kita. Amin. Ada kesaksian seperti itu? Pasti banyak. Amin, puji Tuhan. Saya sangat percaya bahwa kita dapat mengalami, kita dapat menikmati atmosfer kerajaan Allah di bumi. Nah, mari kita sebelum kita lihat di screen, tolong sorot ayat 9 dan ayat 10, kemudian kita baca dengan suara keras. Kita baca dengan suara keras. Ayat 9 dan ayat yang ke-10. Ayat 9, 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu. Saya bertanya, Bapa di mana? Bapa di mana? Tuhan Yesus bilang apa? Berdoa kepada Bapa di surga. Puji Tuhan. Surga adalah kerajaan. Surga adalah sebuah kerajaan. Ada wilayah, ada kekuasaan, ada otoritas, ada hukum-hukum, ada semua fasilitas kerajaan di sana. Tapi ayat yang ke-10, mari kita baca. Karena itu, 1, 2, 3, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini yang dikehendaki oleh Yesus Kristus. Saat Yesus Kristus ada di bumi, setiap orang yang dijumpai atau setiap orang yang menyambut dia, setiap orang yang percaya kepadanya, diajarkan berdoa seperti ini. Bilang sama Bapa di surga, kerajaanmu datanglah di bumi. Saat kerajaan itu datang di bumi, kehendak raja terjadi juga di bumi. Amin. Coba bilang kiri dan kanan, saya percaya kehendak raja itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Mengapa? Karena kerajaan itu sudah ada di dalam hidupmu. Kerajaan itu sudah ada di dalam keluargamu. Kerajaan itulah yang membangun apa yang kau kerjakan saat ini. Kerajaan itu ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Matius pasal 18 bilang begini. Apabila 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara percaya raja itu ada di tengah-tengah kita? Mengapa? Karena dia bangun kerajaannya di bumi. Mengapa? Karena dia bangun kerajaannya di hidupmu. Haleluya. Mengapa raja di atas segala raja ada di sini? Karena dia bangun kerajaannya di dalam keluarga kita. Dia bangun kerajaannya di dalam kehidupan kita. Wah, itu luar biasa. Saya rasa hidup saya sangat berarti. Hidup kita sangat berarti, hidup kita sangat berharga. Karena kerajaan itu ada di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Dia bilang doa tidak usah panjang-panjang, to the point saja. To the point saja. Langsung kepada maksudnya. Langsung kepada maksudnya. Dan maksud yang pertama yang Yesus ajarkan adalah bilang sama Bapa di surga. Bilang sama raja itu, datang kerajaanmu di bumi. Jadi kehendakmu saat kerajaanmu dibangun. Jadilah kehendakmu. Puji Tuhan. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Amin. Kita adalah orang-orang yang luar biasa. Karena kita menyambut Kristus. Kita ada di dalam Kristus. Kristus memanggil kita supaya kita ada di dalam kerajaannya. Dan ini adalah kerinduannya. Bahwa setiap hari di dalam kehidupan kita, kita mengalami kehadiran kerajaan Allah yang berkuasa itu. Di dalam kehidupan kita hari-hari kita mengalami kehendak raja yang berkuasa itu di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita semua telah mengalami kerajaan yang berkuasa itu. Kita mengalami kehendak raja yang berkuasa itu. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah pemerintahan. Mari buka slide-nya. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah pemerintahan. Ini kerajaan Allah adalah pemerintahan atau kedaulatan Allah sebagai raja. Sebagai raja yang dilaksanakan di surga maupun di bumi. Sekali lagi. Pemerintahan atau kedaulatan Allah sebagai raja yang dilaksanakan di surga maupun di bumi. Mengapa di bumi? Karena dia sudah ada di bumi. Karena dia sudah datang ke bumi dan menghubungkan bumi dengan surga. Surga dibukakan bagi bumi. Itu sebabnya saat kita percaya, saat kita datang kepada Kristus, saat kita datang kepada Raja, kita juga ada di dalam kerajaannya itu.
suasananya, atmosfernya, kita mengalaminya selama kita ada di bumi. Mazmur 22 ayat 29. Mazmur 22 ayat 29 dan pasal 47 ayatnya yang ke-9. Dua bagian. Mazmur 22 ayat 29 dan pasal 47 ayat yang ke-9. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Allah memerintah sebagai raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Pasal 47 ayat 9. Nah saudara, mari kita melihat kutipan Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12. Dia mengutip dari Nabi Yesaya, perkataan dari Nabi Yesaya atau pewahyuan yang diterima oleh Nabi Yesaya tentang taruk daripada Isai. Roma pasal 15 ayat yang ke-12. Roma pasal 15 ayat yang ke-12. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Coba perhatikan ini. Mazmur 22 dan Mazmur 49 berkata, Tuhanlah yang memerintah bangsa-bangsa. Allah memerintah sebagai raja, memerintah atas bangsa-bangsa. Nabi Yesaya berkata, taruk daripada pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Siapakah taruk dari Isai? Yesus Kristus. Dengan kata lain begini, saat Yesus Kristus datang ke bumi, dia bawa kerajaan yang berkuasa di bumi. Dan setiap orang yang hidup di dalamnya pasti mengalami kerajaan yang berkuasa. Saudara bisa bersaksi? Bisa. Bagaimana kerajaan yang berkuasa itu kita alami. Bagaimana hukum-hukumnya yang teratur, luar biasa itu kita alami. Kita dilindungi sampai hari ini. Kita bisa bersaksi. Haleluya, itu luar biasa. Saya renungkan ini, saya bilang, Tuhan, Engkau luar biasa. Engkau mulia, Engkau agung. Haleluya. Dan saya berbahagia, saya bersuka cita karena saya ada di dalam kerajaan-Mu itu. Kita semua ada di dalam kerajaan itu. Kita dilindungi, kita dijamin, puji Tuhan. Bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Harapan itu adalah sesuatu yang belum terlihat atau belum ada di tangan kita. Masih berupa harapan, sesuatu yang belum berwujud. Tapi sesuatu yang belum berwujud itu kita menaruhnya kepada raja yang memerintah di dalam kerajaan itu. Akan berwujud? Yes, akan berwujud. Saudara pernah berdoa berapa lama? Kemudian Tuhan jawab, sebenarnya harapan itu sudah diwujudkan di dalam kehidupan. Tuhan Yesus luar biasa, amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, tema pagi hari ini, siang hari ini adalah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu di dalam hidup saya. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup saya. Datanglah kerajaan-Mu di rumah saya. Jadilah kehendak-Mu di rumah saya. Datanglah kerajaan-Mu di tempat usaha saya. Jadilah kehendak-Mu di sana. Datanglah kerajaan-Mu di kotaku. Jadilah kehendak-Mu di kotaku. Amin. Datanglah kerajaan-Mu di bangsaku. Jadilah kehendak-Mu di dalam bangsaku. Saya mau tanya. Kehendak Bapa itu apa? Apa kehendak Bapa? Apakah Bapa menghendaki supaya kita sakit? Enggak. Apakah Bapa menghendaki supaya kita mengalami kerugian demi kerugian? Enggak. Apakah Tuhan menghendaki supaya kita mengalami semua yang buruk? Tidak. Tapi kalau kita diperkenankan untuk melewatinya, saya percaya bahwa Dia akan mendeklarasi atau mendemonstrasikan kuasanya dalam kehidupan kita. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya berdoa supaya saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita bilang, Tuhan, sungguh-sungguh saya rindukan itu. Datang kerajaan-Mu di hidup saya, jadi kehendak-Mu di hidup saya.
Datanglah kerajaanmu di dalam keluarga saya. Dan jadilah kehendak-mu dalam keluarga saya. Kehendak Tuhan itu sungguh luar biasa. Nanti lain kali baru kita belajar tentang kehendak-kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Matius pasal 6 ayat 9 dan 10 ini perlu kita pahami, kita mengerti baik-baik. Karena ini adalah apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Murid-murid itu sudah ada, sudah mengiring Kristus, sudah datang kepada Yesus. Mereka sudah menyambut, tapi Yesus ajarkan mereka supaya berdoa. Waktu mereka berdoa, berdoa kepada Bapa. Datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Terus menerus berdoa, berdoa, berdoa kepada Bapa. Jangan malu-malu. Amin. Haleluya. Langsung saja to the point saja. Langsung kepada poinnya saja. Berdoa, Tuhan, saya merindukan kerajaanmu. Saya menanti-nantikan kehendak-mu terjadi dalam kehidupan saya. Ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Roma pasal 14 ayat 17 tentang kerajaan Allah. Dan 1 Korintus pasal 4 ayat 20 tentang kerajaan Allah. Mari kita baca bersama-sama. Haleluya. Roma pasal 14 ayat 17 dan 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-20. Kita baca dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ulang. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Berapa banyak yang merindukan kebenaran? Berapa banyak yang merindukan sukacita, damai sejahtera? Setiap orang merindukannya. Rasul Paulus berkata, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Kita butuh makan dan minum. Tapi lebih lagi kita butuh kebenaran. Sebab di dalam kebenaran itu berbicara, di dalamnya terkandung semua rancangan-rancangan Allah. Ketetapan-ketetapan Allah, hukum-hukum Allah yang melindungi. Di dalam kebenaran itu terdapat seluruh maksud Bapa Surgawi tentang setiap kita. Siapa yang tidak membutuhkan damai sejahtera dan sukacita? Setiap orang. Sebab ketika damai sejahtera dan sukacita itu hadir, seseorang menjadi kuat, harapannya menjadi pasti. Nah, sukacita dan damai sejahtera itu diciptakan oleh kebenaran yang kita sambut. Yesaya pasal 32 ayat 17. Nah, 1 Korintus pasal 4 ayat 21, 23. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Katakan kuasa. Ada kuasa. Haleluya. Perkataanmu berkuasa. Saat kita mengucapkan firman Tuhan. Saat kita mengucapkan kebenaran. Itu luar biasa. Kebenaran itu adil, kebenaran itu jujur. Sungguh-sungguh benar, kebenaran yang dianugerahkan. Kebenaran. Allah adalah benar karena ia setia dalam janjinya. Yesus Kristus adalah kebenaran. Dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Firman Tuhan adalah kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Perilaku benar di hadapan Tuhan dalam hubungan dengan Dia. Itu disebut kebenaran. Adalah pengetahuan yang tepat untuk ditaati. Itu adalah kebenaran. Kebenaran itu sungguh-sungguh menghidupkan kita. Mari rindukan kerajaan Allah. Saat kita berkata saya merindukan kerajaan Allah, kita merindukan kebenaran. Saat kita berkata saya merindukan kerajaan Allah, kita merindukan sukacita damai sejahtera, kuat kuasa. Puji Tuhan. Haleluya. Kuasa, yaitu kekuatan, mujizat, hak, kemampuan. Sekali lagi, kuasa itu berbicara tentang kekuatan, bicara tentang mujizat, bicara tentang hakmu, hakku sebagai warga kerajaan surga, sebagai anak-anak Bapa Surgawi. Juga kuasa itu berbicara tentang kemampuan. Siapa yang pernah mampu melewati hal-hal hari-hari yang sulit? Kalau kita mampu melewati, sebenarnya kuasa Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita. Kau menginginkannya, kita menginginkannya. Tuhan Yesus bilang berdoa
supaya kerajaan itu datang dan kehendak Tuhan terjadi. Semua kita menginginkannya. Menginginkannya dalam kehidupan hari lepas hari. 3 hal saya ingin sampaikan atau saya sharing tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang kuat dan penuh kuasa. Atmosfer yang dibangun di dalamnya adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pertama, mari kita lihat. Menginginkan kerajaan Allah dan kehendaknya terjadi di dalam kehidupan kita. Terus menerus, hari lepas hari. Setiap hari kita menemukan hari yang baru atau masuk hari yang baru. Kita berkata, Tuhan, kerajaan-Mu datang dalam kehidupanku sepanjang hari ini. Kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan saya sepanjang hari ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bukan sebuah perkataan atau permintaan basa-basi karena saya Kristen, karena saya beribadah, bukan. Tetapi saya percaya bahwa sungguh-sungguh kerajaan itu nyata. Kerajaan itu ada. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajarkan untuk berseru, berdoa kepada Bapa, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Itu bukan permintaan basa-basi, tapi keseriusan, keinginan, kebutuhan yang timbul di dalam hati kita hari lepas hari. Dalam seluruh aktivitasmu katakan, kerajaan-Mu saya butuhkan. Karena di situ ada kekuatan, ada kemampuan, ada kuasa, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran. Matius pasal 4 ayat yang ke-17, ini permulaan atau awal dari pelayanan Tuhan Yesus. Awal dari pelayanan Tuhan Yesus ini yang diserukan pertama kali adalah kerajaan surga sudah dekat. Coba perhatikan ini. Haleluya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sambutlah kerajaan surga yang sudah dekat. Sebenarnya Tuhan Yesus bilang begini, saat engkau mendengarkan perkataanku, itu adalah kerajaan surga yang engkau sambut, kau dengarkan. Haleluya. Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Jangan bertanya begini, apakah saya harus membuka hati saya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi setiap hari? Tidak. Tapi Tuhan Yesus bilang, engkau sudah ada di dalamnya. Setiap hari berkata, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu. Berdasarkan keinginan, kerinduan hatimu terhadap kerajaan yang berkuasa itu. Puji Tuhan. Nah, saat Yesus berseru, dia bukan sekedar berseru. Haleluya. Karena dia menginginkan, dia rindu supaya setiap orang sungguh-sungguh ada di dalam kerajaan sejati. Setiap orang menyambut kerajaan sejati. Nyata. Bukan sesuatu yang abstrak, bukan kerajaan yang abstrak. Dengan pemerintahan yang nyata dan berkuasa. Saat Tuhan Yesus berseru, sebenarnya dia bilang, saya mau supaya engkau ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ini. Setiap orang yang menyambutnya pasti akan berkata, saya berbahagia karena saya ada di dalam kerajaan yang luar biasa. Haleluya, Yesus Kristus adalah Raja yang hadir di bumi. Ia berseru dalam permulaan pemerintahannya di bumi. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya ia berseru. Ia memproklamirkan. Ia sedang memproklamirkan kepada setiap orang. Kepada dunia bahwa kerajaan surga sudah hadir sekarang ini di sini. Jadi waktu Yesus berjalan-jalan di Galilea, dia berseru, "Hei, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah." Sebenarnya dia memproklamirkan, dengarkan baik-baik, kerajaan Allah sudah hadir di sini.
saat ini. Saudara, nanti saudara baca di dalam Matius. Setiap orang yang menyambut apa yang mereka alami. Tapi itu nanti bagian yang ketiga. Mari kita sungguh-sungguh merindukan kerajaan itu. Dia tidak terlihat dengan mata kita. Tetapi dia tidak abstrak, dia nyata. Buktinya apa? Sekarang kita ada di dalam kerajaan yang berkuasa itu. Dulu kan bukan toh. Ya, sekarang kita diubahkan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Kerajaannya itu sungguh nyata. Yesus memproklamirkan. Dan saya berdoa supaya kita juga memproklamirkan itu di rumah kita masing-masing. Saat kita keluar kemanapun kita berkata, saya berjalan di dalam kerajaan Allah. Atmosfer kebenaran itu menjadi milik saya. Haleluya. Yang kedua. Haleluya. Yang kedua, Yesus Kristus adalah pusat dari kerajaan surga. Yesus Kristus adalah pusat dari kerajaan surga. Saat Yesus Kristus hadir di dalam hidup seseorang atau hadir dimanapun juga, sesungguhnya kerajaan yang berkuasa itu hadir di sana. Orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, itu berarti mereka hidup di dalam atmosfer kerajaan itu. Kebenaran, sukacita, damai sejahtera, serta kuat kuasa yang dikerjakan oleh Roh Kudus, itu menjadi bagian dari hidup mereka. Atmosfer kerajaan Allah yang menguasai dan mempengaruhi setiap orang, itu berlaku di dalam kehidupan kita, dalam anggota keluarga kita, dalam kehidupan keluarga kita. Saat kita berkata kerajaan Allah itu hadir dalam hidup saya. Haleluya. Sebagai warga kerajaan Allah, biar kita selalu ada di dalam kerajaannya yang berkuasa. Amin. Sebagai warga kerajaan Allah, sebagai warga kerajaan surga, kita mau berkata, atmosfer kerajaan surga adalah atmosfer saya. Keadaan, situasi surga adalah situasi dan keadaan saya. Pastor, tutup mata kau dengan keadaan. Betul, itu keadaan yang ditimbulkan oleh dunia. Tetapi ada kerajaan yang lain lebih berkuasa dari kerajaan dunia. Kita mau berkata, Tuhan, situasi atmosfer kerajaan Allah itu adalah situasi dan atmosfer saya. Haleluya. Saudara, sadari tidak bahwa Tuhan Yesus hadir di hidupmu? Hadir dalam keluargamu? Hadir saat engkau sedang beraktivitas? Bisakah engkau berkata, saya sedang mengalami atmosfer kerajaan surga? Ya. Karena banyak orang segera melupakan atmosfer kerajaan Allah dengan tekanan yang berat yang segera datang. Betul? Terima kasih Mbak Mary. Betul tidak? Banyak orang. Hari ini saya ingin serukan. Kerajaan Allah itu sudah ada di dalam hidup. Biar atmosfernya menjadi atmosfermu. Amin. Biar atmosfernya menjadi atmosfer keluarga kita. Haleluya. Kebenarannya tidak berubah. Kebenarannya tentang saya tidak berubah. Kebenaran tentang kekekalan tidak berubah. Walaupun segala sesuatu berubah, kebenarannya tetap sama. Itu menjadi bagian saya. Haleluya. Nikmati kerajaan surga di dalam hidup. Yang ketiga, mari kita melihat 3 catatan. Beberapa catatan Alkitab tentang orang-orang yang menyambut kerajaan Allah di dalam kehidupan mereka. Haleluya. Yang pertama, ini bagian yang ketiga tentang catatan Alkitab. Alkitab mencatat dengan sangat-sangat teliti sekali. Saya hanya ambil dari perjanjian lama saja. Perjanjian baru saja, maaf. Belum kita baca tentang perjanjian lama. Itu catatan Alkitab bagaimana Tuhan menyertai dan menunjukkan betapa hebatnya Dia dalam kehidupan orang-orang yang dipimpin, dituntunnya.
Saat ini kita melihat tentang Petrus dan rekan-rekannya, orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang yang dianggap sebagai, di dalam Kisah Para Rasul mereka disebut sebagai orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berpendidikan. Tetapi Matius pasal 4 ayat 18 sampai ayat 19, saya hanya mengutip 2 ayat ini saja. Cerita yang sangat jelas atau catatan yang sangat jelas tentang Petrus dan saudara-saudaranya, Petrus dan rekan-rekannya dipanggil oleh Yesus masuk ke dalam kerajaan yang dibangun oleh Yesus. Saat mereka masuk ke dalamnya, Petrus dan rekan-rekannya menerima penetapan akan masa depannya. Dulu Petrus adalah orang bodoh. Dulu Petrus adalah penjala ikan. Tetapi kemudian Tuhan Yesus berbicara, hei mari datang kepadaku. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Tuhan Yesus memberikan apa yang sebenarnya merupakan rancangan Dia bagi Petrus. Sebelum Petrus berjumpa dengan Yesus, dia hanyalah seorang penjala ikan. Kalau kita pergi ke Galilea, kita makan ikan Petrus. Saya makan, rasanya sama saja seperti ikan mas di sini. Tapi laku banget karena nama Petrus itu. Tapi sekarang Petrus bukan penjala ikan lagi, dia penjala manusia. Dia menjadi seorang rasul yang hebat. Betul. Sebelum kita ada di dalam Kristus, kita pikir hidup kita biasa-biasa saja. Betul toh? Dulu saya satpam, saya pikir kekal saya satpam. Saya tukang parkir, kiri, kanan, mundur, hop. Saya pikir sudah stop di sini. Tapi Tuhan bilang tidak. Saat saya 9 tahun 90 untuk pertama kali saya berjumpa dengan Tuhan. Sejak saat itu Tuhan menetapkan langkah-langkah saya. Ada kerinduan yang timbul. Tuhan, saya mau sekolah. Tuhan menetapkan masa depanmu saat engkau ada di dalam kerajaan. Saat engkau berjumpa di dalam. Hei orang-orang muda yang sekarang sekolah. Dengarkan baik-baik. Engkau sekolah, jadilah pintar. Tapi tanya Tuhan, potensi terbesar saya apa? Karena Dia yang tahu persis. Amin. Yesus berjumpa dengan Petrus dan Petrus menerima masa depan yang baru. Dia menyadari potensi saya bukan biasa-biasa, tapi luar biasa. Yang kedua, anak kepala rumah ibadah yang disembuhkan. Pasal 9 dari Matius. Mulai ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Saya kutip itu saja. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadah itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut. Mereka sedang ribut karena anaknya sudah mati. Berkatalah ia, Yesus berkata kepada orang yang ribut itu, yang sedang berduka itu, pergilah karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Saudara, tanggapan mereka apa? Tertawa, bilang tertawa. Tanggapan mereka apa? Tetapi mereka mentertawakan Yesus. Tidak lihat, ini Sumatin. Ternyata Tuhan Yesus tidak bisa membedakan antara orang mati dengan orang tidur. Mereka mulai tertawa. Apa yang terjadi? Yesus mengusir mereka. Yesus mengusir mereka. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Apa yang kita perhatikan di sini? Apa yang kita lihat di sini? Apa yang kita pahami di sini? Kepala penjara ini sedang dalam kedukaan yang sangat besar. Anak yang dicintainya mati. Tapi Yesus datang mengubah kematian menjadi hidup. Adakah sesuatu yang mati dalam kehidupan kita? Mungkin harapan-harapan kita. Saya percaya
kehendak Allah terjadi, kehidupan itu menjadi nyata. Ya, haleluya. Orang buta yang dicelikan, Matius pasal 9 ayat 28 sampai ayat 30. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan berkata kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Dia bertanya kepada orang buta, percaya enggak saya bisa melakukan? Lalu apa yang dikatakan oleh orang buta itu? Mereka menjawab, ya Tuhan kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut iman. Tuhan Yesus, tenang-tenang saja, saya celikan kamu. Tidak, kamu percaya enggak? Saya percaya, jadilah kepadamu menurut iman. Kepercayaan kita akan membuat mulut kita berkata, betul? Tuhan Yesus bilang, kamu percaya? Ya saya percaya. Tuhan Yesus bilang, jadilah menurut imanmu. Aduh Tuhan, nanti saya sakit. Aduh, jangan-jangan sakit. Jadilah menurut iman. Aduh Tuhan, nanti saya kalah. Jadilah menurut imanmu. Ya. Tapi kalau ketika engkau berkata ini, saya mengucapkan perkataan firman ini ke dalam hidup saya. Waktu kita mengucapkannya, Tuhan bilang, jadilah menurut iman. Karena itulah hukum kerajaan Allah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadilah menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Terbukalah mata mereka. Saya percaya mereka pasti menari-nari. Amin. Perempuan pendarahan 12 tahun. Matius pasal 9 ayat 21 sampai ayat 22. Saya mengutipnya. Karena katanya dalam hatinya, perempuan ini berkata, setelah semua hartanya dijual, diserahkan untuk mengobati dirinya, untuk menjaga dirinya, menjaga kesehatannya. Waktu dia mendengar tentang Yesus datang ke kotanya, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tidak perlu Yesus berbicara kepada saya atau menjamah saya. Dia bilang, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Dengarkan Bapak. Dia mendengar ada Yesus datang. Dia bilang, aku harus pergi, aku harus datang. Dia tidak perlu bicara sama saya, dia tidak perlu menyentuh saya. Saya yang menyentuh jubahnya, saya pasti sembuh. Wah, itu orang-orang yang menyambut kerajaan Allah seperti itu, menyambut raja yang berkuasa seperti itu, pasti akan mengalaminya. Mari kita punya kerinduan untuk menyambut. Haleluya, seperti perempuan yang luar biasa ini. Orang yang kerasukan setan yang dilepaskan oleh Yesus. Waktu orang banyak melihat apa yang dilakukan oleh Yesus, mereka berkata, dia mengusir setan dengan kuasa roh jahat. Dia mengusir setan dengan setan juga. Tuhan Yesus berpaling kepada mereka lalu berkata, jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Tuhan Yesus bilang sama mereka, aku tidak mengusir dengan setan, aku mengusir dengan roh Allah. Waktu roh Allah mengusir setan, sesungguhnya kerajaan Allah datang. Wow, itu luar biasa. Kerajaan Allah itu membebaskan. Kerajaan Allah itu memerdekakan. Orang yang kerasukan ini dibebaskan. Dia bebas sebagai orang yang merdeka. Luar biasa. Lukas dan Kleopas yang dibukakan pikirannya, hati mereka kembali berkobar-kobar oleh karena berjumpa dengan Yesus. Walaupun tadinya mereka sangat sedih, mereka sangat tertekan, mereka kehilangan orang yang diharapkan. Tetapi sesungguhnya kehendak Tuhan tidak sama seperti yang mereka harapkan.
dalam perjalanan mereka ke desa, mereka pergi meninggalkan kota dalam keadaan yang sangat-sangat terpukul oleh karena situasi yang timbul yang mereka alami dalam perjalanan. Yesus menghampiri mereka, membukakan pikiran mereka dengan apa yang tercatat tentang Yesus. Waktu mereka mulai mendengarkan, menerima. Waktu Yesus mulai memecah-mecahkan roti dan mereka menerima roti itu, terbukalah mata mereka. Dengarkan, kerajaan Allah datang untuk membukakan rahasia, membukakan pikiran kita yang tertutup. Mereka tadinya sangat sedih, kehilangan harapan. Tapi mereka kembali ke Yerusalem dengan hati yang berkobar-kobar. Haleluya, puji Tuhan. Zakius pemungut cukai yang diolok, dicemooh karena dianggap sebagai orang yang memeras bangsanya sendiri. Sebenarnya dia sudah menjadi orang yang tidak diperhitungkan di dalam bangsanya sendiri. Karena dianggap sebagai pemeras. Tapi saat Yesus berjumpa dengan dia, justru Tuhan bilang begini, hari ini juga aku mau ada di dalam rumahmu. Ya, orang mencemooh dia, Tuhan Yesus bilang, tidak, saya mau ke rumah. Enak tidak? Luar biasa tidak? Haleluya. Ada satu kata kunci di sini yang luar biasa. Karena orang ini pun anak Abraham. Haleluya. Setelah Zakius dia membukakan dirinya di hadapan Tuhan, Yesus berkata kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Tadinya tidak ada harapan. Tapi setelah Yesus masuk ke dalam rumahnya, ada keselamatan bagi keluarganya. Orang sakit disembuhkan oleh pelayanan Petrus. Ini bukan pelayanan Yesus lagi. Saking percayanya orang-orang membawa orang sakit di pinggir jalan, membaringkannya di pinggir jalan dengan harapan kalau Petrus lewat, bayangannya menyentuh atau mengena kepada orang yang sakit, disembuhkan. Apa yang terjadi? Kesembuhan terjadi bagi orang-orang yang dilewati oleh Petrus. Dengarkan, kerajaan surga itu kerajaan yang luar biasa. Haleluya. Hari ini kita tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu murid-murid berjumpa dan mereka mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Tapi apakah hari ini kita tidak bisa mengalami perubahan? Apakah hari ini kita tidak bisa mengalami hal-hal yang luar biasa? Kita mengalami hal yang sama. Karena kerajaan Allah ada di hidupmu. Kerajaan Allah ada di hidupku. Kerajaan Allah ada di dalam keluarga kita. Kerajaan Allah ada dimanapun. Saat kita berkata, kerajaanmu datang, kehendakmu jadi. Haleluya. Maukah itu menjadi kerinduan kita hari lepas hari? Amin. Haleluya. Kalau itu menjadi kerinduanmu, setiap hari, setiap waktu, setiap saat kita berkata, Tuhan, saya mau mengalami kerajaan-Mu yang berkuasa itu. Saya mau mengalami kehadiran. Saya mau mengalami atmosfer kerajaan-Mu yang berkuasa itu. Saya mau mengalami kebenaran yang tertulis tentang saya. Saya mau mengalami kebenaran yang tertulis tentang apa yang Bapa sediakan bagi saya selama saya ada di bumi. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal yang pertama mulai ayat yang ke-13. Sejak pertama kali seseorang menyambut Injil Kerajaan Allah, sejak saat itu Roh Kudus memeteraikan di dalam hidupnya. Supaya Roh Kudus itu menuntun dia hari lepas hari. Sampai keselamatan, rancangan keselamatan itu menjadi full, menjadi nyata dalam kehidupan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.
Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan sekali lagi. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Haleluya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Sekali lagi katakan haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari dengan mengangkat tangan hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang berkuasa. Bukan kerajaan yang abstrak, tetapi kerajaan yang nyata. Saudara bertanya, mana buktinya? Buktinya adalah hari ini kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kerajaan yang berkuasa itulah yang mengubah kita, yang memberkati kita sampai hari ini. Untuk mengalami terus-menerus, Tuhan Yesus mengajarkan supaya setiap kali kita berdoa, kita berkata, datanglah kerajaan, jadilah kehendak. Mari beberapa saat nyatakan kerinduanmu kepada Bapa di surga, kepada Raja di atas segala raja. Datanglah kerajaanmu di hidup saya, jadilah kehendakmu di hidup saya. Datanglah kerajaanmu di dalam keluarga saya, jadilah kehendakmu di dalam keluarga saya. Datanglah kerajaanmu di tempat kerja saya, di tempat usaha saya, jadilah kehendakmu di sana. Mari tundukkan kepalamu. Anak-anak yang sedang sekolah atau studi katakan, datanglah kerajaanmu di hidup saya. Jadilah kehendakmu. Kehendakmu adalah aku harus menjadi cerdas. Haleluya, katakan kepada Bapa, jadi kehendakmu di dalam hidup saya. Mari masing-masing kita datang kepada Bapa dan katakan, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Haleluya, nyatakan kerinduanmu itu kepada Bapa, kepada Raja di atas segala raja yang hadir di tempat ini saat ini. Haleluya, 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 haleluya.
Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Beberapa saat mari berdoa, mari berdoa. Nyatakan kerinduanmu sungguh-sungguh. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, datanglah kerajaanmu di dalam hidup umat-Mu, di dalam keluarga umat-Mu, di dalam pekerjaan umat-Mu, di kota kami ini, di dalam bangsa ini. Jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu, kehendak-Mu yang terkandung di dalam firman-Mu. Kami percaya bahwa kehendak-Mu yang tersembunyi akan menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Dan setiap orang yang hadir siang hari ini, mereka akan mengalami betapa luar biasanya kerajaan-Mu itu. Mengalami kehendak-kehendak Allah, mengalami kehendak Raja yang berkuasa di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yang kedua, haleluya. Mungkin engkau menerima rema firman Tuhan. Engkau ucapkan ke dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Saat engkau mengucapkan perkataan dari Tuhan itu, yaitu firman itu, maka firman itu menghidupkan yang mati sekalipun. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiranmu, memenuhi hidupmu, memenuhi rumahmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kami menuntun dan menyertai kami. Haleluya, menjaga kami. Firman-Mu yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Itu menciptakan sesuatu yang ada di dalam hidup kami. Dan yang diciptakan itu akan terlihat oleh mata kami. Yang diciptakan itu akan kami terima, kami alami di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan itu, menyembuhkan, menyehatkan tubuh yang sakit, menyehatkan roh, jiwa dan tubuh umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, daripada firman-Mu datang pengharapan. Karena itu setiap pengharapan yang mulai pudar, mereka akan memandangnya sebagai sesuatu yang nyata di dalam kehidupan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba mengucapkan bahwa langkah-langkah umat-Mu adalah langkah-langkah kemenangan. Langkah-langkah di dalam berkat Tuhan. Tangan umat-Mu adalah tangan yang kuat untuk membuka, untuk mengerjakan dan berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Darah-Mu adalah perlindungan yang ajaib. Anugerah-Mu adalah perlindungan yang kokoh bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat aku takut, aku ini percaya kepadamu. Situasi dan keadaan yang ditimbulkan oleh dunia saat ini, itu tidak mampu untuk menghancurkan kami. Sebab kami mengangkat kepercayaan kami kepada Tuhan yang sanggup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami dipelihara, kami terpelihara. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Hamba mengucapkan setiap berkat ini bagi umat, bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Mari semua kita yang diberkati Tuhan katakan amin.